Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dulu nak, kita mulai belajar. Ya, pimpin. Duduk siap. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini materi ya kita akan belajar tentang pentingnya bersuci. Ya, kita pentingnya bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas, ya, hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Ya, hadas kecil dan hadas besar. Atau dalam bahasa Arabnya itu adalah toharoh, ya, tulisannya taharah, ya, toharoh, ya, taharah. Bab taharah berarti kita ya belajarnya. Nah, ini artinya ya tentang bersuci, ya, tentang bersuci. Bersuci dari apa? Hadas, ya. Hadas juga ya dibagi ada dua, ya. Satu hadas besar, ya, dan nomor dua hadas kecil. Hadas kecil, ya. Nih, ya. Meyakini pentingnya kita bersuci dari hadas, ya, atau najis, ya, hadas dan najis. Tuh. Ya, di sini pengertian taharah. Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ya, kalau sudah suci pasti sudah bersih. Tapi kalau bersih belum tentu suci. Ya. Sebab kenapa? Nah, ibu ini bersih. Kalian ini sudah bersih, ya. Kita sudah mandi, ya kan, mau berangkat sekolah ini, ya. Tapi belum tentu suci. Kenapa? Ya. Siapa tahu kita lagi di perjalanan tadi, buang angin, ya. Nah, tuh. Berarti kan kita tidak dalam keadaan suci, ya. Bersih, ya, tetapi belum tentu suci. Nah, ketika kita mau mengadakan, ya, mau melaksanakan ibadah, nanti umpamanya sholat zuhur, ya. Ini nanti kan kita mau sholat zuhur, ya. Nah, di sini kita harus bersuci dulu, ya, bersuci dulu dari hadas kecil dan hadas besar. Umpama kita mau buang air kecil, ya, masuk waktu zuhur, ya, waktu masuk sudah masuk zuhur, kita mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita, ya. Nah, tentu kita bersuci dulu dengan cara apa? Berwudu. Atau mau kita, ya, kita tuh pengen kencing dulu, ya. Nah, setelah kita buang hadas besar seperti itu atau pengen BAB dulu, ya, pasti kita bersihkan dengan air, ya. Setelah kita sudah bersih, kita yakini sudah bersihnya, badan kita bersih, pakaian kita bersih, ya, baru kita bersuci atau ambil air wudu. Itu tadi, ya. Nah, terus pengertian dari najis dan hadas, ya. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, ya. Kalau
seperti perempuan ya. Haid ya. Terus apalagi? Nifas ya, habis melahirkan ya. Tuh, kita dalam keadaan hadas ya, atau habis melakukan hubungan suami istri atau jima namanya ya. Tuh. Ya, jima ya. Tuh. Nih. Ya. Ini hadas. Ya. Berarti kita ya harus bersuci dulu ya, mandi suci ya, biar ya kita dalam keadaan bersih dan suci ya. Bahagia tadi ya. Nah, kalau kita badan kita sudah bersih dan suci, kita melaksanakan ibadah ya. Kita melaksanakan ibadah sudah dalam keadaan bersih dan suci. Ya. Tapi kalau najis ya, najis ini seperti najis ya. Najis ini apa? Kotoran ya. Kotoran manusia ya. Atau hewan. Nih. Tuh, caranya gimana, Bu? Ya kita bersihkan. Umpama kita lagi jalan dan kita nggak sengaja ini kotoran hewan. Umpama kita mau ke masjid, sholat ke masjid ya. Nah, di perjalanan dari rumah kita menuju ke masjid, ini kotoran hewan. Nggak sengaja, kita nggak lihat ya. Mau sendal kita ya, tapi kan kita takutnya kena kaki ya, kena kaki. Sampai di masjid kita bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu kotoran itu, kita wudhu kita dari rumah juga batal, wudhu lagi ya. Nah ya. Nah, terus di sini kita macam-macam najis dan tata cara toharohnya atau bersucinya ya. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah ya, najis mutawassithah, dan najis mukhalazah ya. Di situ najis najis mukhaffafah adalah najis yang ringan ya. Seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun ya, dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya ya. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Mak kita atau kita punya adik bayi sebelum umur 2 tahun ya, umpama umurnya masih 1 tahun, berarti dia masih menyusui ya. Mak kita lagi menyusui ya, kencing adik kita ya. Berarti kan dalam 1 tahun ya belum makan apa-apa ya, dia belum masuk apa-apa ya makanannya ya, masih air susu aja. Ataupun di bawah 1 tahun, 7 bulan, masih 6 bulan atau 8 bulan ya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, mak kita mau sholat nih ya, mak kita mau sholat ya, adik kita sudah tidur ya, baju yang terkena najis tadi ya, kencing atau air kencing adik kita tadi ya, cukup kita bersihkan air jangan ya. Airnya juga air yang suci juga ya. Kita ambil dari kamar mandi kita ya, ambil air, jangan ambil air minum ya, ataupun air yang pernah air yang kotor ya. Air yang suci ya bisa mensucikan juga ya. Benar air dalam keadaan suci dan bisa mensucikan ya. Nah, setelah itu baru kita bisa sholat lagi. Terus yang kedua atau B, najis mutawassithah ya, adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini adalah apa aja itu? Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Terus darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang. Ya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang. Arak atau khamar ya. Khamar itu minuman yang memabukkan, arak, bir, itu kan ya. Apalagi lah yang memabukkan namanya. Apalagi sekarang banyak macam-macam. Nah ya, itu termasuk najis mutawassithah atau najis sedang ya. Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Nah, terus darah
Nana. Kita terkena darah ya, darah kan najis nah ya. Mau itu darah kita ya atau darah binatang. Habis kita motong, kita harus motong ayam yang laki-laki ya, motong ayam. Takut kepercikan darah ayam ya yang kita potong tadi, ya kan? Nah, berarti kita mau melaksanakan sholat ya, berarti kita harus bersuci dulu ya. Bersuci dulu, bersihkan badan kita, ganti baju kita yang bersih ya. Sudah bersih, sudah suci, kita ambil wudhu baru bisa sholat sholat kita. Nana, kita punya koreng, kope di sini atau punya kaki kita ya. Jangan udah wudhu ya, kena air koreng kita ini keluar mana ya, keluar mana? Kita kopek, pencetin, keluar mana? Mana campur darah ya. Kita pencetin, kita lap pakai kain atau lap pakai kapas. Itu kan najis nah ya. Nah itu kan ada nanahnya, kotorannya sama darah itu ya. Kita udah wudhu, batal nggak wudhu kita? Jadi kita bersihkan lagi ya. Kita wudhu lagi. Lalu kita bisa sholat ya. Muntah ya, muntahan kita itu juga najis ya. Umpama tempat ini kita mau sholat ada bekas muntahan ya, entah itu muntahan kucing, entah itu muntahan adik kita ya, bersihkan dulu nah ya, bersihkan dulu, buang muntahannya itu ya, kita buang ya, benar-benar baunya sudah hilang ya, baunya sudah hilang ya, kita pel ya, kita bersihkan ya. Kalau baunya sudah hilang, sudah kita bersihkan, nah baru tempat itu bisa kita buat sholat. Kotoran manusia atau binatang, kita habis buang BAB biasa ya, cebok dulu, bersih dulu atau bersuci dulu ya. Kita habis buang air besar. Nah, kita sabun dulu nih tangan, sudah selesai cebok kita sabun ya. Nah ya ingat, sabun tangan, tangan kita sabun, namanya kita bekas kotoran ya, bekas kotoran kita cuci pakai air ya. Nah terus faraj kita juga atau dubur kita juga kita sabun biar bersih ya, biar tidak ada kuman ya. Waktu kita cebok tuh, setelah kita bersuci baru kita bisa ambil air wudhu atau bisa berwudhu ya. Arak atau khamar ya, minuman yang memabukkan, haram juga ya, najis, nggak boleh kita minum. Dalam keadaan mabuk kita tidak boleh sholat. Kenapa? Karena pikiran kita lagi tidak sehat, lupa ya, lupa dalam keadaan mabuk. Orang mabuk kayak mana? Pasti miring-miring begini ya, jalan aja berdua lagi seperti itu. Mana ingat dengan Allah mau sholat ya, nggak mungkin ya. Kita sholat itu kan khusyuk untuk menghadap Allah ya. Kita mulai takbiratul ihram ya, seperti ini ya. Kalau orang mabuk gimana? Ya, gini ya. Ada makmum di belakang nanti disenggol ya. Nanti ada imam di depan, nanti kita tabrak. Nah, ini termasuk najis ya, najis sedang. Caranya gimana Bu? Nggak boleh sholat kita lagi mabuk. Nanti kalau udah hilang mabuknya, udah sadar ya, bersuci, mandi, bersuci dulu dalam keadaan bersih, udah waras pikirannya, baru bisa sholat. Oh ya. Terus yang C atau yang ketiga, najis mukhalazoh. Najis mukhalazoh ini adalah najis berat ya. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antara menggunakan air dicampur dengan tanah. Pernah dengar nggak? Biasanya kita kan ya injak kotoran anjing ya. Terus kata orang tua kita, sucikan dulu dengan 7 kali air ya. 7 kali disucikan. Yang ketujuhnya ini air campur tanah. Tanah liat ya, campur tanah liat. Tuh. Kita
bersihkan sabun ya 6 kali, ke-7 kalinya baru air campur tanah ya, tanah liat itu tadi ya, karena ini termasuk najis berat ya, najis mukhalazah. Air liur anjing ya sama babi tuh. Makanya hati-hati punya peliharaan anjing di rumah ataupun ketemu anjing di jalan ya, nggak usah kita panggil ya, mentang-mentang jinak ya, ataupun anjing yang piaraan biasanya yang bagus-bagus ya. Nah, kita gemes, yuk kita panggil seperti ini. Kan dia dekat, tapi kan lidahnya dulu, seperti itu ya. Takut, nah itu kan ada air liur ya. Air liur anjing atau mulutnya itu adalah najis. Nah, ini juga najis berat, najis mukhalazah ya. Itu tadi. Nah, kalau kita terkena tangan kita tadi, kita pegang anjing piaraan kita tadi ya. Nah, itu tadi kita cara mensucikannya dengan 7 kali disucikan dengan air. Air yang ke-7 ini, yang terakhir ini dicampur tanah dia, ya. Ataupun injak kotoran anjingnya, nggak air liurnya aja. Anjing itu kan ya, air liurnya, mulutnya itu ya, kotorannya, ya, darahnya, dagingnya adalah